Wow, mantap, tak pernah menyangka. Tampil menawan di 2 laga bersama timnas Indonesia. Sampai disejajarkan dengan bek Real Madrid Dani Carvajal. Mendadak Carlo Ancelotti tertarik datangkan Calvin Verdon untuk suksesor Carvajal yang sudah tak muda lagi. Langsung tebus klausul pelepasan dari timnya di Eredivisie NEC Nijmegen bernilai miliaran. Jadi harapanku sekarang, sementara itu inilah statistik super istimewa Calvin Verdon saat laga ketat versus Australia. Memang mantap betul lah. Yes, mantap betul kali begini. Di saat Ole Romein belum beri kejelasan, ada penyerang keturunan yang jadi top skor Liga Belanda sangat berminat dinaturalisasi dan segera hadir di Indonesia. Sintayong bisa auto full senyum dan lega akhirnya punya striker untuk arungi sisa pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap PSSI. Ayo, segera diproses biar timnas tambah gacor. Super sensasional. Italia mendadak dibikin heboh. Jelang bertemu raksasa Serie A AC Milan, tiba-tiba media Italia sorot penampilan impresif Jay Izzas bersama timnas Indonesia. Bisa jadi modal bagus hadapi striker kelas Eropa Alvaro Morata dan Rafael Leao besok Minggu. Mantap Bang Jay. Tunjukkan kualitas terbaikmu, semoga karir terus naik dan bisa main di klub besar Italia ke depannya. Yes, alhamdulillah super mantap. Sesama tim Asia dan ada Sintayong yang jadi pelatih. Benarkah Korea Selatan bantu timnas Indonesia demi bisa sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026? Bahkan dengan tegas dan sangat berani media Korea bilang begini soal timnas Indonesia. Fans timnas Indo bisa kaget, tapi bahagia mendengarnya. Simak baik-baik pernyataan mengejutkan mereka di sini. Ini baru top. Kasih keras pengkritik tak rasional soal pemain keturunan. PSSI langsung ambil tindakan tegas dan beri klarifikasi mengejutkan soal isu pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia yang dituduh memiliki paspor ganda. Langsung bikin pengkritik kicep gak bisa bantah. Apakah sadar dan malu dia aja keturunan Belanda loh? Gimana sih? Haduh. Mantap PSSI. Terus majukan sepak bola Indonesia. Hantam aja semua pengkritik tak berdasar, hanya cari exposure dan mau dinotis. Simak berita lengkapnya di sini. Di luar dugaan publik Indo, satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain bintang timnas Jepang Takumi Minamimo mendadak bilang gini soal 2 lawan yang diimbangi timnas Indonesia, yakni Arab Saudi dan Australia. Mereka adalah lawan yang sulit. Apa yang bisa terjadi selanjutnya dan apa dampak besarnya bagi Indonesia di pertandingan grup mendatang? Ini detail lengkapnya. Tak disangka, bikin heboh publik. 2 kali kalah di laga awal grup dan dapat ancaman pemecatan. Di luar dugaan dengan sangat jujur dan penuh kontroversi, pelatih timnas Cina malah bikin pernyataan mengejutkan begini jelang lawan timnas Indonesia bulan depan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana skuad Garuda bisa memanfaatkan skandal besar ini dan dapat hasil maksimal saat away ke Cina? Ini penjelasan lengkapnya. Super bombastis. Fakta hebat bikin pembenci semakin muak. Bagaimana pelatih Sintayong berhasil dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 44 peringkat hanya dalam 3,5 tahun. Sampai jadi sorotan dunia. Mantap coach. Terus kasih yang terbaik, bikin pembenci semakin sakit hati dengan prestasi. Kami selalu dukung Timnas Indonesia semakin mendunia. Ayo Garuda. Waduh, ternyata salah langkah pilih negara. Sudah capek-capek korbankan negaranya dulu. Kiper naturalisasi Vietnam asal Ceko Philip Nguyen alami nasib buruk. Dari awal gabung, Vietnam belum pernah menang. Mendadak copot status naturalisasi Vietnam dan balik ke Ceko demi kembalikan karir cemerlangnya. Jadi tuntutanku jika jadi Philip, apa yang terjadi selanjutnya? Ini kronologi selengkapnya.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, mantap, tak pernah menyangka tampil menawan di 2 laga bersama Timnas Indonesia. Sampai disejajarkan dengan bek Real Madrid Dani Carvajal. Mendadak Carlo Ancelotti tertarik datangkan Calvin Verdonk untuk suksesor Carvajal yang sudah tak muda lagi. Langsung tebus klausul pelepasan dari timnya di Eredivisie NEC Nijmegen bernilai miliaran. Jadi harapanku sekarang, sementara itu inilah statistik super istimewa Calvin Verdonk saat laga ketat versus Australia. Memang mantap betul lah. Fans Timnas Indonesia sangat bersyukur dapat back grade A kelas Eropa. Calvin Verdonk kembali menunjukkan penampilan luar biasa saat membela Timnas Indonesia. Setelah sukses menahan Arab Saudi, kali ini giliran Australia yang merasakan ketangguhan pertahanan Indonesia. The Socceroos kesulitan menembus pertahanan Timnas Indonesia saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa lalu. Calvin Verdonk, seorang fullback berusia 27 tahun, menjadi mimpi buruk bagi Australia. Tanpa kenal lelah, ia terus memberikan perlawanan sengit kepada para penyerang Australia. Tidak hanya bertugas menghentikan pergerakan lawan yang mendekati gawang Martin Paes, Verdonk juga sering maju ke depan melalui serangan balik dari sisi kiri. Selama 90 menit penuh, Calvin Verdonk tidak tergantikan di lapangan. Permainannya yang total membuat pelatih Shin Tae-yong merasa tenang dan para pendukung sangat senang. Inilah statistik Verdonk juga mengesankan bermain selama 90 menit. 20 dari 32 umpan akurat, 64 kali menyentuh bola, 2 dribble sukses, 5 tackle berhasil, 2 blok, 5 sapuan, 4 halawan kepala, 10 kali merebut bola, dan 12 kali menang duel. Di babak kedua, Timnas Indonesia mendapat tekanan berat dari Australia, tetapi lini belakang Indonesia tetap solid di bawah komando Jay Itzes. Para bek berhasil menggagalkan serangan bertubi-tubi dari Australia. Selain itu, Timnas Indonesia juga beruntung memiliki kiper seperti Martin Paes. Kiper yang bermain untuk FC Dallas ini tampil gemilang dengan menghentikan 5 peluang emas Australia. Paes melakukan penyelamatan dari 2 sundulan Hari Soutar pada menit ke-21 dan 23. 2 tembakan berbahaya Craig Godwin pada menit ke-34 dan 58. Serta tendangan Adam Taggart pada menit ke-68. Berkat penampilan hebatnya, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match dalam pertandingan ini. Yes, mantap betul kali begini. Di saat Ole Romani belum beri kejelasan, ada penyerang keturunan yang jadi top skor Liga Belanda sangat berminat dinaturalisasi dan segera hadir di Indonesia. Shin Tae-yong bisa auto full senyum dan lega akhirnya punya striker untuk arungi sisa pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap PSSI. Ayo, segera diproses biar timnas tambah gacor. Sementara Ole Romani masih menunjukkan sikap seakan angkuh terhadap tawaran untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, ada seorang penyerang keturunan yang dengan tulus ingin menjadi warga negara Indonesia. Penyerang tersebut adalah Mauro Zijlstra yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21. Mauro Zijlstra sangat berharap bisa segera datang ke Indonesia. Namun proses naturalisasinya terhambat karena berkasnya masih dalam pemeriksaan mendetail oleh PSSI. Prosesnya memerlukan waktu. Namun saya berharap bisa memberikan pengumuman resmi secepatnya, ujar Mauro Zijlstra seperti yang dikutip dari akun @footballindonesia. Saya berharap bisa segera tiba di Indonesia, tapi beberapa dokumen saya masih harus diperiksa terlebih dahulu. Sampai jumpa secepatnya, tambah penyerang berusia 19 tahun ini. Dalam 2 bulan terakhir, nama Mauro Zijlstra sering muncul sebagai kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Nama Zijlstra mulai mencuat setelah ia melakukan wawancara khusus dengan Yusa Nugraha. Dalam wawancara tersebut, Mauro Zijlstra yang merupakan runner-up top skor Liga Belanda U21 dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah wawancara itu, Zijlstra mengungkapkan bahwa PSSI sudah menghubunginya.
Dia sudah menyerahkan berkas naturalisasi kepada PSSI, namun proses verifikasi data memerlukan waktu. Jika semua berjalan lancar, Mauro Zijlstra diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024. Setelah kedatangannya, ia akan menjalani proses naturalisasi dan mungkin bisa dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi November mendatang di match day kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam formasi 3-4-3 racikan Sintayong, Mauro Zijlstra bisa berperan sebagai penyerang tengah didukung oleh Ragnar Oratmangoen winger kanan dan Eliano Reijnders winger kiri. Sementara itu, PSSI juga telah melakukan pendekatan kepada Ole Romani, penyerang FC Utrecht. Namun hingga kini proses naturalisasi Romani mengalami beberapa kendala. Romani sudah mencetak 2 gol di Eredivisie 2024 hingga 2025, tetapi PSSI masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan proses naturalisasinya. Super sensasional, Italia mendadak dibikin heboh. Jelang bertemu raksasa Serie A AC Milan, tiba-tiba media Italia sorot penampilan impresif Jay Itzes bersama timnas Indonesia. Bisa jadi modal bagus hadapi striker kelas Eropa Alvaro Morata dan Rafael Leao besok Minggu. Mantap Bang Jay. Tunjukkan kualitas terbaikmu, semoga karir terus naik dan bisa main di klub besar Italia ke depannya. Penampilan Jay Itzes bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari media Italia. Indonesia berhasil meraih 1 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September lalu. Dalam pertandingan tersebut, Australia memang lebih mendominasi, namun Indonesia mampu memberikan perlawanan yang cukup baik. Sokros mencatatkan 5 tembakan tepat sasaran, tetapi semuanya berhasil digagalkan oleh kiper Martin Paes. Indonesia sendiri membuat kejutan di awal laga dengan 2 tembakan ke arah gawang yang dihasilkan oleh Sandy Walsh dan Rafael Struijk. Media Italia, Tutto Venezia Sport, menyoroti peran Jay Itzes yang kini menjadi kapten timnas Indonesia. Bek Venezia, Jay Itzes kembali masuk dalam starting line up dan kini menjadi kapten tim yang dilatih oleh pelatih asal Korea, Sintayong, tulis media tersebut. Jay Itzes mulai dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia menggantikan Asnawi Mangkualam sejak pertandingan pertama grup C melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September. Keputusan Sintayong untuk menunjuk Itzes sebagai kapten dianggap tepat, karena bek berusia 24 tahun ini memiliki kualitas, pengalaman, dan jiwa kepemimpinan yang kuat baik di dalam maupun di luar lapangan. Meski begitu, Tutto Venezia Sport juga mencatat bahwa Indonesia masih belum berhasil memecah kebuntuan setelah sebelumnya juga bermain imbang melawan Arab Saudi. Faktanya, tim Merah Putih bermain imbang 0-0 melawan Australia, meraih hasil imbang kedua berturut-turut setelah hasil 1-1 melawan Arab Saudi, tulis mereka. Meskipun demikian, 2 hasil imbang melawan tim yang sering tampil di Piala Dunia menjadi prestasi tersendiri bagi Indonesia. Hasil ini bisa menjadi modal penting bagi skuad Garuda saat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Yes, alhamdulillah super mantap. Sesama tim Asia dan ada Sintayong yang jadi pelatih. Benarkah Korea Selatan bantu timnas Indonesia demi bisa sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026? Bahkan dengan tegas dan sangat berani media Korea bilang begini soal timnas Indonesia. Fans timnas Indo bisa kaget, tapi bahagia mendengarnya. Simak baik-baik pernyataan mengejutkan mereka di sini. Media Korea Selatan melaporkan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah berhasil meraih 2 poin dari 2 pertandingan awal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Arab Saudi. Menurut media Donga, di bawah kepemimpinan Sintayong, Indonesia menampilkan performa yang luar biasa di awal babak kualifikasi.
Meskipun menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk ke babak ketiga kualifikasi, Indonesia dianggap sebagai tim terlemah di grup yang dihuni oleh Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski awalnya masa depan tim dianggap suram, baik pelatih Shin Tae-yong maupun PSSI tetap bekerja keras untuk meningkatkan performa dan hasilnya mulai tampak. Shin Tae-yong menegaskan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia bukanlah sebuah kebetulan. Meskipun Australia mendominasi pertandingan berkat penyelamatan gemilang dari kiper Martin Paes, Indonesia berhasil menghindari kekalahan. Para pemain kami tidak akan menyerah dan akan terus memberikan yang terbaik saat melawan Australia, ujar Shin Tae-yong. Dengan hasil imbang melawan dua tim kuat tersebut, Indonesia secara mengejutkan telah mengumpulkan 2 poin dan kini berada di peringkat keempat grup C. Selanjutnya, Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober dan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober. Ini baru top. Kasih keras pengkritik tak rasional soal pemain keturunan. PSSI langsung ambil tindakan tegas dan beri klarifikasi mengejutkan soal isu pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia yang dituduh memiliki paspor ganda. Langsung bikin pengkritik kicep gak bisa bantah. Apakah sadar dan malu dia aja keturunan Belanda loh? Gimana sih? Haduh. Mantap PSSI. Terus majukan sepak bola Indonesia. Hantam aja semua pengkritik tak berdasar, hanya cari exposure dan mau dinotis. Simak berita lengkapnya di sini. Baru-baru ini muncul isu terkait kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI untuk Timnas Indonesia. Isu ini ramai dibicarakan setelah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, menyampaikan keresahannya melalui akun Instagram pribadinya. Peter Gonta menyampaikan kekhawatiran khusus terhadap kebijakan PSSI yang menaturalisasi pemain diaspora, terutama mereka yang lahir di Belanda. Salah satu poin yang dianggap kontroversial adalah klaim bahwa pemain diaspora belum mengembalikan paspor Belanda mereka meskipun sudah resmi menjadi WNI. Hal ini bertentangan dengan hukum kewarganegaraan Indonesia yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Jika sudah menjadi WNI melalui proses naturalisasi, seseorang diwajibkan melepaskan kewarganegaraan lamanya. Pernyataan ini memicu kontroversi di media sosial dengan banyak pihak menyampaikan argumen pro dan kontra. Melihat situasi ini, PSSI segera memberikan klarifikasi untuk meluruskan isu yang beredar. Kita ini bingung ya ketika timnas kita berjuang hasilnya baik membawa merah putih, kata Arya Sinulinga sebagai perwakilan resmi PSSI. Semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh antusias rakyat juga besar karena timnas merah putih kita bisa berkibar. Rasa kebangsaan kita juga besar, ada aja orang yang berusaha untuk menggembosinya gitu. Dan dengan isu yang kadang-kadang tidak jelas gitu, kok bisa seperti itu terjadi, lanjut Arya. PSSI membantah klaim yang menyebutkan bahwa pemain diaspora Timnas Indonesia tidak melepaskan kewarganegaraan lamanya saat membela skuad Garuda. Arya memastikan bahwa para pemain tersebut datang dan pergi dari Indonesia hanya dengan menggunakan paspor Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa proses peralihan kewarganegaraan para pemain diurus sesuai dengan prosedur yang benar. Mereka sudah kita urus sesuai dengan hukum kita, mereka mendapatkan kewarganegaraan, kemudian mereka juga kita bawa ke FIFA untuk pindah federasi dari negara asalnya menjadi Federasi Indonesia, ujar Arya. Arya juga menyinggung soal tuduhan bahwa pemain diaspora belum mengembalikan paspor lama mereka. Dan ada tadi yang tanya paspornya yang lama belum dikembalikan. Yang pasti ketika masuk Indonesia, mereka pakai paspor Indonesia. Dan ketika keluar, mereka juga pakai paspor Indonesia. Ia menegaskan agar tidak ada lagi yang memicu kontroversi yang tidak berdasar. Sudahlah, tidak usah bawa kontroversi yang tidak benar, begitu, tegas Arya. Arya juga merespons kritik yang menyebut bahwa pembinaan usia dini di Indonesia kurang baik. Kalau dibilang masalah pembinaan usia dini, hey, lihat timnas U16 kita itu gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita jadi juara Asia Tenggara, artinya ini regenerasinya bagus.
U23 kita itu pun sampai ke semifinal, bahkan sampai main ke Paris untuk playoff Olimpiade, artinya tahapan muda sampai senior ini berjalan. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak semua pihak untuk bangga dengan prestasi Timnas Indonesia. Jadi tolong, ayo kita bangga dengan Timnas kita, bangga dengan merah putih. Jangan cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita, pungkas Arya. Di luar dugaan publik Indo, satu grup dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain bintang Timnas Jepang Takumi Minamino mendadak bilang gini soal dua lawan yang diimbangi Timnas Indonesia, yakni Arab Saudi dan Australia. Mereka adalah lawan yang sulit. Apa yang bisa terjadi selanjutnya dan apa dampak besarnya bagi Indonesia di pertandingan grup mendatang? Ini detail lengkapnya. Pemain Jepang Takumi Minamino menyatakan bahwa dua tim yang pernah diimbangi oleh Timnas Indonesia adalah lawan yang sulit. Saat ini Jepang telah memenangkan dua pertandingan di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, Jepang berhasil menghancurkan Cina dengan skor telak 7-0 di Saitama Stadium pada 5 Maret lalu. Kemudian mereka melanjutkan kemenangan dengan menumbangkan Bahrain 5-0 pada 10 Maret 2024. Setelah pertandingan melawan Bahrain, Minamino menyebut bahwa tim Jepang berada dalam kondisi yang sangat baik. Fakta bahwa banyak pemain terlibat dalam mencetak gol menunjukkan bahwa tim ini dalam kondisi prima, ungkapnya. Namun, ia menilai bahwa pertandingan selanjutnya akan jauh lebih sulit dibandingkan saat melawan Cina dan Bahrain. Selanjutnya, Jepang akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 10 Oktober 2024 dan kemudian mereka akan menjamu Australia di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan berturut-turut berikutnya akan lebih sulit karena lawannya lebih tangguh, kata Minamino dalam wawancara dengan Nikkei Sports. Saya akan bertekad lebih kuat dan memberikan yang terbaik ketika kembali ke tim, jelas Minamino. Arab Saudi dan Australia adalah dua tim yang sebelumnya berhasil ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium dan mereka juga menahan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak disangka, bikin heboh publik. Dua kali kalah di laga awal grup dan dapat ancaman pemecatan. Di luar dugaan dengan sangat jujur dan penuh kontroversi, pelatih Timnas Cina malah bikin pernyataan mengejutkan begini jelang lawan Timnas Indonesia bulan depan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana skuad Garuda bisa memanfaatkan skandal besar ini dan dapat hasil maksimal saat away ke Cina? Ini penjelasan lengkapnya. Timnas Cina memulai perjalanan mereka di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang mengecewakan. Pada 5 September 2024, mereka mengalami kekalahan telak dengan skor 0-7 saat bertandang ke markas Timnas Jepang. 5 hari kemudian, Cina kembali kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Yang membuat kekalahan dari Arab Saudi lebih ironis adalah Cina sebenarnya unggul jumlah pemain sejak menit ke-19 setelah Mohamed Kano dari Arab Saudi mendapat kartu merah. Saat itu Cina sudah unggul 1-0 berkat gol bunuh diri Ali Lajami pada menit ke-14. Namun di babak kedua, Arab Saudi berhasil membalikan keadaan dengan 2 gol. Kekalahan ini membuat supporter di Stadion Sepak Bola Dalian Suoyuan mencemooh tim mereka dan pelatih Branko Ivankovic menjadi sasaran kemarahan. Di platform media sosial Weibo, tagar seperti sepak bola Cina tak ada harapan dan Ivankovic mundur menjadi tren dengan cepat. Komentar di media sosial menggambarkan ketidakpuasan publik dengan pernyataan seperti jika seorang jenderal tidak kompeten, angkatan darat akan kelelahan, mengisyaratkan bahwa Ivankovic perlu bertanggung jawab. Branko Ivankovic yang ditunjuk pada Februari lalu menggantikan Aleksandar Jankovic memiliki rekor yang buruk dalam 6 pertandingan pertamanya sebagai pelatih.
Di bawah kepemimpinannya, Cina hanya memenangkan 1 pertandingan, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah, sehingga masa depannya sebagai pelatih mulai dipertanyakan. Namun Ivankovic enggan memberikan komentar tentang masa depannya dan hanya mengatakan pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan kepada saya. Cina saat ini berada di posisi terbawah klasemen sementara grup C tanpa poin setelah 2 kekalahan. Mereka akan menghadapi Australia pada 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia 5 hari kemudian. 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke putaran keempat. Meskipun peluangnya sulit, Ivankovic tetap optimis bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan kami menderita kekalahan besar di pertandingan pertama, tetapi kami membaik di pertandingan kedua. Grup ini berisi lawan-lawan tangguh dan tujuan kami adalah mencapai 4 besar. Masih ada 8 pertandingan tersisa. Super bombastis. Fakta hebat bikin pembenci semakin muak. Bagaimana pelatih Shin Tae-yong berhasil dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 44 peringkat hanya dalam 3,5 tahun. Sampai jadi sorotan dunia. Mantap coach! Terus kasih yang terbaik, bikin pembenci semakin sakit hati dengan prestasi. Kami selalu dukung Timnas Indonesia semakin mendunia. Ayo Garuda! Shin Tae-yong secara resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, namun ia baru memimpin tim dalam pertandingan resmi yang menghasilkan poin FIFA pada 29 Mei 2021. Keterlambatan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan berbagai negara lainnya. Setelah menunggu selama 1,5 tahun, Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong akhirnya menghadapi Oman dalam pertandingan uji coba. Pertandingan uji coba tersebut diadakan di Oman dan berakhir dengan kekalahan Timnas Indonesia 1-3. Namun titik balik yang membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia melonjak terjadi setelah kemenangan atas Taiwan pada playoff Piala Asia 2023 yang berlangsung pada September 2021. Ketika itu, Timnas Indonesia berhasil memenangkan 2 pertandingan melawan Taiwan dengan skor 2-1 dan 3-0. Taiwan pada saat itu memiliki peringkat FIFA yang lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia. Kemenangan ini memberikan dampak positif yang signifikan sehingga Timnas Indonesia naik peringkat dari posisi 175 ke 165 dunia. Sebelumnya, peringkat Indonesia sempat jatuh ke posisi 175 dunia sebelum kemenangan atas Taiwan. Sejak itu, Timnas Indonesia terus meraih hasil positif. Mereka berhasil mencapai final Piala AFF tahun 2020, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, dan juga turut ambil bagian dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Peningkatan ini terjadi berkat keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang 2 tim yang sering berpartisipasi di Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 pertandingan awal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong kini berpeluang untuk meningkatkan lagi peringkat FIFA Timnas Indonesia. Pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain dan Cina dalam matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut, mereka akan mendapatkan tambahan 32,43 poin di peringkat FIFA. Dengan demikian, Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia jika hasil kemenangan tersebut terwujud. Waduh, ternyata salah langkah pilih negara. Sudah capek-capek korbankan negaranya dulu. Kiper naturalisasi Vietnam asal Ceko Philip Nguyen alami nasib buruk. Dari awal gabung, Vietnam belum pernah menang.
mendadak copot status naturalisasi Vietnam dan balik ke Ceko demi kembalikan karir cemerlangnya. Jadi tuntutanku jika jadi Philipp. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini kronologi selengkapnya. Philipp Nguyen, kiper timnas Vietnam, menghadapi masa yang sulit sejak bergabung dengan tim nasional. Sejak memperkuat The Golden State Warriors, kiper keturunan Ceko ini belum pernah merasakan kemenangan. Bahkan dalam 8 pertandingan yang ia mainkan bersama Vietnam, tim selalu mengalami kekalahan. Salah satu momen yang paling mengecewakan bagi Philipp adalah kekalahannya dari timnas Indonesia. Philipp pertama kali menjadi starter untuk Vietnam dalam laga uji coba tertutup melawan Kyrgyzstan yang merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Vietnam yang saat itu dilatih oleh Philippe Troussier kalah dari Kyrgyzstan. Pertandingan resmi pertama Philipp bersama Vietnam terjadi saat menghadapi Jepang di grup D Piala Asia 2023. Meskipun tampil cukup baik, Vietnam tetap kalah dengan skor 2-4. Philipp juga mengalami kekalahan saat bertanding melawan Indonesia di ajang yang sama, di mana Vietnam kalah tipis 0-1. Nasib buruk Philipp berlanjut ketika Vietnam kalah 2-3 dari Irak dan setelah Piala Asia 2023, kekalahan terus menghantui mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kembali menjadi lawan yang menyulitkan bagi Philipp dan rekan-rekannya dengan 2 kekalahan beruntun pada bulan Maret. Indonesia menang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di Stadion Nasional Mai Ding, hasil yang membuat pelatih Philippe Troussier terpaksa mundur dari jabatannya. Meski Vietnam kini dipimpin pelatih baru, Kim Sang-sik, hasil buruk tetap berlanjut. Philipp harus kebobolan 3 gol lagi saat Vietnam kalah dari Irak pada Juni. Yang terbaru, Philipp bermain sebagai starter ketika Vietnam kalah dari Thailand dalam laga uji coba pada 10 September 2024. Sepanjang tahun 2024, Vietnam memainkan 10 pertandingan dengan 9 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Satu-satunya kemenangan diraih saat melawan Filipina pada 6 Juni 2024. Namun Philipp tidak bermain dalam pertandingan tersebut karena posisi kiper diisi oleh Dang Van Lam. Melalui akun media sosialnya, Philipp sempat membandingkan dirinya dengan timnas San Marino, tim dengan peringkat terendah di dunia menurut FIFA. San Marino baru-baru ini meraih kemenangan pertama dalam 20 tahun dengan mengalahkan Liechtenstein, tim yang terakhir mereka kalahkan 2 dekade lalu.